Pada kemana ya jam segini belum pada datang? Coba aku cek dulu nih. Wah, belum ada WA-nya lagi. Kan kita mau ibadah dulu sebelum kita menonton pertandingan. Bisa telat nih ibadah kita hari ini. Gimana ya? Hai Kak Pingping. Hei Kak Wilis, apa kabar? Kabar baik. Yang lain pada kemana Kak? Iya nih. Kok pada belum nongol Dari sih? tadi aku tunggu-tunggu nih. Belum ada yang datang. Kira-kira mereka di mana ya Kak? Aduh nggak tahu deh, tapi kita tunggu aja deh ya. Nah Kak Pingping, hari ini Kak Pingping mau nonton olahraga apa nih? Kayaknya seru banget nih pasti ya. Ayo, kira-kira Kak Wilis tahu nggak apa favorit aku? Kalau lihat dari bajunya sih kayaknya bulu tangkis ya. Wow, hebat Kak Wilis. Yeay. Wih, bener banget. Favoritku itu adalah main bulu tangkis. Aku berharap nih pertandingan hari ini tim favoritku dan kesukaan Menang aku dong. pasti menang Kak Yes. Wilis. Kalau gitu aku ikut nonton bareng ya Kak ya. Boleh. Asik. Tapi jangan lupa ya Kak, kita ibadah dulu nanti ya. Oke. Sip. Yuk, siap. Kali ini saya pasti menang. Kita lihat Kak. Aduh. Yes, masuk. Kakak jangan senang dulu, skor aku masih lebih tinggi. Tenang. Oke, Akan lewat. Oke, kita lihat nih skor aku terakhir nih ya. Siap. Ayah, kalah lah. Aku menang lagi Kak. Kalau kayak gini, besok aku pasti menang. Nggak mungkin aku pasti menang. Tunggu Kak, ini udah jam berapa Kak? Oh iya, kita kan ada janjian dengan Kak Willy sama Kak Pingping. Waduh. Aduh. Ayo lari. Ayo. Lari. Maaf Kak, kami telat. Kami kasihan main basket tadi. Maaf ya Kak, kami lupa waktunya. Baiklah. Kalian dimaafkan. Tapi ingat ya, lain kali harus on time supaya kita nggak telat dan tidak terlambat ibadah loh. Iya Kak, pasti dong. Kami kan ingin ibadah bersama kakak-kakak juga sebelum nonton pertandingan hari ini. Oh iya, hari ini aku dapat bocoran loh Kak. Ibadah kali ini seru banget loh tentang kemenangan. Ups. Nah ngomong-ngomong soal pertandingan, para atlet yang kita dukung pasti udah berlatih sekuat tenaga supaya mereka bisa menang. Biarpun mereka capek, bosen, lelah, tapi mereka terus berjuang. Saya juga mau seperti mereka, supaya saya juga bisa menang. Lihat nih gayaku, udah mirip kan seperti atlet profesional? Benar sekali Kak Wilis. Ayo, kita semangat juga ibadahnya ya. Kita mau kalahkan ngantuk, kita mau kalahkan main game, kita juga mau kalahkan untuk nonton film kartun. Ayo kita ibadah bersama-sama. Adik-adik juga ya yang ada di rumah, pastikan semangat. Ayo siap-siap. Iya Kak, apalagi hari ini adalah hari spesial. Aha, saya tahu. Adik-adik di rumah juga pasti tahu loh. Hari ini kan kita merayakan Paskah Kak. Wih, semangat banget nih Kak Matthew. Benar sekali. Ayo kita mau ibadah dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mulai ibadah kita hari ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeah. Oh iya, kita punya yel loh hari ini. Aku ajarin ya. Kita bisa, kita kuat, kita pemenang. Bareng-bareng yuk Kak. 1, 2, 3. Kita bisa, kita kuat, kita pemenang. Sekali lagi yuk bersama adik-adik dan juga kakak. Harus lebih semangat loh. Kita bisa, kita kuat, kita pemenang. Nah sekarang adik-adik dan kakak-kakak, mari kita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri ya. Kita tetap semangat hari ini mau untuk merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Oke, mana siap-siap semuanya bangkit berdiri. Siap. Yesus
Yesus yang membebaskan kita adik-adik. Mari kita memuji nama Tuhan. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Power in the blood, power in the blood. Would you let daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, there's power, there's wonder-working power. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Kita nyanyi bersama-sama. Judulnya Berani Tampil Beda. Saat iblis menggoda, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama
pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini, karena sungguh Dia Yesus sahabat kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Hai adik-adik semua, senang sekali ya bisa merayakan Paskah. Bersyukur ini Paskah kita yang kedua selama masa pandemi. Mungkin Paskah tahun lalu kita nggak bisa merayakan seperti tahun ini karena waktu itu kita belum tahu Zoom, kita belum tahu Google Meet, jadi kita hanya di rumah aja deh. Tapi bersyukur ya tahun ini kita bisa merayakan Paskah walau hanya lewat Google Meet ataupun lewat Zoom. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak adalah Kak Umar. Kakak adalah fasilitator Superbook Jabodetabek. Nah, kita pasti belum pernah ketemu sebelumnya karena waktu itu kakak baru jadi fasilitator Superbook sebelum masa pandemi. Jadi kakak belum sempat berkunjung ke gereja. Karena itu kita kenalan dulu ya. Salam kenal ya, Nicholas, Nicole, Gwen, Catherine. Nah, senang sekali bisa kenal kalian semua. Dan salam kenal juga untuk adik-adik yang lain. Tema kita hari ini adalah dengan kuasa Tuhan aku menang. Dengan kuasa Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bisa merayakan Paskah di tahun ini. Walaupun pada masa pandemi kami hanya bisa merayakan di rumah masing-masing, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan telah mati dan telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Seperti yang kakak bilang tadi, tema kita hari ini adalah dengan kuasa Tuhan aku menang. Dengan kuasa Tuhan aku menang. Nah, ayat yang diambil adalah dari Roma 8 ayat 37. Nah, coba siapa yang udah pegang Alkitabnya, angkat tangannya. Wah, Nicole kayaknya udah pegang Alkitabnya nih ya. Nah, yang belum, yang lain kakak hitung ya, 1 sampai 5 udah harus ambil Alkitab. 1 2 3 4 5. Nah, sekarang kalau udah pegang Alkitabnya masing-masing,
Kita buka Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Kita coba baca sekali lagi ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, sebelum kita mulai ke perenungan firman Tuhan kita pada bagian ini, kakak mau sampaikan sebuah ilustrasi. Nah, kalian tahu nggak ini gambar siapa? Ini foto siapa nih? Dia bersama dengan keluarga bersama dan keluarganya. Nah, pasti kebanyakan dari kalian nggak tahu karena ini terkenalnya di zaman mama, papa, dan kakak-kakak sekolah minggu kalian. Nah, coba sekarang tanya, mama, papa pada tahu nggak ini gambar siapa? Ini foto siapa? Kakak sekolah minggu pada tahu nggak ini foto siapa? Ayo, coba tebak, ayo ini foto siapa? Nah, ini adalah foto Evander Holyfield. Evander Holyfield itu siapa sih, Kak? Coba, mama, papa di rumah pada tahu nggak? Kakak sekolah minggu pada tahu nggak Evander Holyfield itu siapa? Evander Holyfield itu adalah petinju kelas berat yang dulu sangat terkenal sekali ya di tahun 80-90-an. Dia petinju profesional. Dia sudah menjuarai banyak kejuaraan dunia. Dia adalah juara dunia kelas berat dan juara dunia cruise. Nah, dia adalah petinju yang sangat hebat sekali. Dia selalu ditunggu-tunggu oleh para fansnya karena saking hebatnya dalam dia bertanding ya. Nah, selain itu ternyata si Evander Holyfield ini adalah seorang Kristen yang taat. Nah, ternyata Evander Holyfield bukan satu-satunya petinju yang hebat. Ternyata di zaman yang sama ada seorang petinju hebat lainnya. Namanya adalah Mike Tyson. Mike Tyson ini adalah seorang disebut julukannya adalah leher besi. Wah, pasti kalau disebutnya leher besi pasti dia kuat banget ya, sekuat besi. Nah, pertandingan mereka ini selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar tinju. Mike Tyson ini saking hebatnya, dia ini pernah menjuarai tinju kelas dunia, pertandingan dunia ya, di umur 21 tahun. Kalian bayangkan betapa hebatnya Mike Tyson. Nah, para penggemar tinju selalu menantikan pertandingan mereka berdua. Sampai akhirnya 9 November tahun 96, pada belum lahir kan, tahun 96 di sini kan. Nah, tahun 96 pertandingan legendaris ini dimulai. Evander Holyfield dipertemukan dengan Mike Tyson. Mereka bertanding. Nah, si Mike Tyson ini orangnya agak emosian. Kalau Evander Holyfield dia kan anak Tuhannya, jadi dia lebih sabar, lebih santai. Nah, kalau Mike Tyson ini orangnya emosian. Jadi di ronde pertama Mike Tyson coba tinju, tapi Evander Holyfield menghindar terus. Evander Holyfield yang berhasil ninju Mike Tyson. Terkenal sekali kan. Ronde kedua, aduh, dia udah mulai kesel nih. Waktu di ronde pertama saya nggak bisa ninju dia nih, kurang ajar, dia hebat, bisa menghindar gitu ya. Lalu di ronde kedua mulai lagi Mike Tyson berusaha untuk tinju Evander Holyfield. Tapi Evander Holyfield berhasil menghindar ya. Justru Evander Holyfield yang berhasil meninju Mike Tyson. Sampai akhirnya di ronde ketiga, karena Mike Tyson udah kesel banget nih ya, kenapa ya kok nggak kena aku tinju dia hebat banget bisa menghindar terus ya. Sampai akhirnya karena saking keselnya Mike Tyson itu menggigit kuping Evander Holyfield. Digigit kupingnya sampai kupingnya cuil, sampai jatuh potongan kupingnya ke lantai. Waduh, ngeri nggak tuh? Digigit sampai kupingnya putus. Akhirnya karena kecurangan ini Mike Tyson didiskualifikasi. Kalian tahu nggak? Dia didiskualifikasi dan harus bayar denda sebesar $3 juta atau sebesar 46 miliar. Waduh, 46 miliar dia harus bayar denda karena kecurangan. Akhirnya karena Mike Tyson didiskualifikasi, akhirnya Evander Holyfield memenangkan pertandingan dan dia mendapatkan belt ya, dan bukan hanya belt saja, dia juga mendapatkan uang sebesar $35 juta. Kalian tahu nggak, $35 juta itu
adalah 400 miliar. 400 miliar. 400 miliar mau dipakai buat apa? Pasti 400 miliar itu banyak sekali ya, banyak sekali 400 miliar. Sampai akhirnya Evander Holyfield ini pulang lah ke rumahnya. Dia udah capek kan, dia udah capek bertanding. Dia pulang ke rumahnya dengan sukacita dengan membawa belt kemenangannya dan membawa uang 400 miliar. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah. Dia bawa belt kemenangannya, lalu dia juga bawa uang 400 miliar ya. Dia bawa uang 400 miliar. Nah, lalu dengan senang dia pulang ke rumah, lalu uangnya dan beltnya dikasih ke mama. Mama, ini uangnya. Anak-anaknya ini uangnya. Ini beltnya. Ya, kalian bebas mau pakai buat belanja, buat kemana aja terserah. Ya. Waduh, anak-anaknya sama mamanya senang ya. Papa ikut nggak? Pergi kita jalan-jalan nih. Nggak ikut deh, papa capek ya, udah bonyok-bonyok papa di rumah aja. Akhirnya yang menikmati hasil kemenangan dari si Evander Holyfield ini siapa? Keluarganya ya, istri dan anak-anak. Sekarang kakak mau tanya, yang memenangkan pertandingan, yang berjuang supaya memenangkan pertandingan itu siapa? Evander Holyfield ya, Evander Holyfield. Tapi yang menikmati hasil dari kemenangan Evander Holyfield ini siapa? Anak dan istrinya Evander Holyfield. Anak dan istrinya Evander Holyfield. Jadi Evander Holyfield yang menang, tapi anak istrinya yang menikmati hasil kemenangan. Sama juga dengan kemenangan yang Tuhan Yesus menangkan bagi kita. Tuhan Yesus yang bertanding, Tuhan Yesus yang capek-capek, tapi kita yang menikmati kemenangannya Tuhan. Kita yang menikmati hasil dari kemenangan Tuhan atas kuasa maut. Wah, enak banget ya, keren banget ya. Keren banget ya, iya enak banget. Nah, lalu kemenangan apa aja sih yang kita dapat dari Tuhan? Kalau tadi kan keluarganya si Evander Holyfield menikmati piala ya, menikmati piala kemenangan, beltnya dia, lalu dia keluarganya juga menikmati uang hasil dari kemenangannya. Kalau kita menikmati apa sih? Kita menikmati hasil kemenangan Tuhan yang mana sih? Nah, kita harus tahu nih, yang pertama, kita itu memperoleh kemenangan atas dosa. Kita itu memperoleh kemenangan atas dosa. Kita ini menang atas dosa. Nah, kalian tahu nggak sih dosa itu apa? Dosa itu apa, kalian tahu nggak sih? Dosa itu adalah segala tindakan dan hal yang melawan firman Tuhan, yang melawan perintah Tuhan. Itu dia dosa. Nah, seperti Adam dan Hawa dulu ya, kalian tahu ceritanya ya. Mereka udah Tuhan bilang jangan makan buah terlarang, tapi mereka makan buah terlarang. Sampai akhirnya mereka berdosa. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, akhirnya mereka berdosa. Yang berdosa dan yang kudus nggak bisa tinggal bersamaan. Akhirnya yang berdosa harus diusir. Walaupun Tuhan mengasihi mereka, tapi yang berdosa diusir. Karena kalau mereka terus bersama dengan yang kudus, bersama dengan Tuhan, mereka akan mati. Akhirnya manusia diusir dari tanah. Nah, kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Tapi Tuhan tadi ya sudah memberikan kita kemenangan atas dosa. Jadi kita semua orang berdosa dan kita sudah diberikan kemenangan atas dosa. Tapi Kak, aku kan nggak makan buah terlarang itu. Kenapa aku juga berdosa? Iya, kamu juga berdosa. Karena mencuri itu juga dosa. Mencuri itu dosa. Mencuri itu bukan cuma ngambil uang aja. Mencuri itu waktu nyontek di sekolah, itu dosa. Itu dosa. Waktu bohong itu juga dosa. Ditanya mama, udah belajar belum? Udah. Jangan main HP ya, tapi tetap main HP. Ditanya, main HP nggak tadi? Nggak main HP. Itu bohong, itu dosa. Nah, udah gitu, nyontek di sekolah, tadi kakak udah bilangnya, itu juga dosa. Nyontek di sekolah. Berantem sama temen di sekolah, itu juga dosa. Omongin temen, itu juga dosa. Nah, melawan mama papa, itu juga dosa. Jadi kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Terus gimana sih cara Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Yang tadi kakak udah bilang ya, Tuhan memenangkannya di atas kayu salib. Tuhan datang ke dunia, dia jadi manusia sama seperti kita, lalu dia menerima hukuman kita. Dia menerima hukuman kita. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya disiksa, kita yang harusnya menerima hukuman, tapi Tuhan menerima hukuman. Dia disalibkan.
lalu dia mati. Dia menanggung hukuman kita sebagai manusia. Tapi karena dia Tuhan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah dia bangkit, kita memperoleh kebangkitan juga bersama dengan Tuhan. Kita menang atas dosa. Kita menang atas dosa. Karena itu kita bisa selamat. Karena itu kita bisa selamat. Tuhan cuma mau kita percaya kepada Tuhan. Mau kita cuma percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa selamat. Tapi Kak, berarti kalau udah percaya sama Tuhan masih boleh bohong, masih boleh mencuri dong, masih boleh nipu orang, masih boleh lawan orang tua. Ya nggak boleh, nggak boleh. Kamu udah selamat, karena itu kamu harus bersyukur. Ucapan syukur kepada Tuhan itu adalah menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik. Kalau tadinya suka nyontek, nggak boleh. Sekarang harus jadi rajin belajar. Kalau tadinya suka nipu, nggak boleh. Sekarang harus jujur. Kalau tadinya suka mencuri, nggak boleh. Sekarang harus rajin memberi. Kalau tadinya suka melawan orang tua, nggak boleh. Sekarang harus nurut sama orang tua. Harus belajar nurut sama orang. Itu adalah ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas dosa. Coba kalian bayangin, kalau misalnya si Evander Holyfield tadi, anak-anaknya sama istrinya udah dikasih beltnya dia ya, belt kemenangannya dia, udah dikasih uang kemenangan dia 400 miliar. Tapi anak-anaknya ngelawan dia, istrinya ngelawan dia, nggak mau nurut dia. Kira-kira Evander Holyfield marah nggak? Marah dong. Kamu udah dikasih hasil kemenanganku, tapi kamu nggak bersyukur. Kamu akan dihukum nggak? Pasti dihukum. Akan diambil dulu uangnya. Nggak boleh sampai kamu benar-benar taat, benar-benar jadi anak yang baik, baru papa kasih lagi. Itu juga kita dengan Tuhan, kita udah menikmati hasil kemenangan Tuhan, kita udah dikasih kemenangan atas dosa, udah dikasih keselamatan, kita harus bersyukur dengan cara menuruti perintah Tuhan. Lalu yang kedua kita dikasih kemenangan apa sih sama Tuhan? Kalau tadi kan Evander Holyfield ya kasih keluarganya beltnya, lalu kasih uang 400 miliar. Kalau Tuhan, yang pertama tadi ya dari kemenangan Tuhan kita dikasih kemenangan atas dosa. Lalu yang kedua kita dikasih kemenangan atas kelemahan kita. Kemenangan atas kelemahan kita. Kelemahan kita itu apa sih? Kelemahan kita itu banyak. Kelemahan kita itu adalah kemalasan, ya, sakit penyakit, kebodohan, tidak bisa mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya males belajar. Ya Kak, aku udah berusaha rajin nih, tapi kayaknya badan aku maunya tidur aja, kayaknya rasanya males. Kita itu udah dikasih kemenangan atas kelemahan kita. Berarti bisa nggak kita lawan kemalasan kita? Pasti bisa dong, pasti bisa. Lalu misalnya, iya Kak nih, aku ini bodoh, aku ini udah belajar, udah berusaha rajin, tapi tetap aja nilaiku nggak bagus. Nah, kita itu udah dikasih kemenangan atas kelemahan kita. Kalau misalnya kalian belum dapat nilai bagus, terus berjuang. Pasti satu kali kalian akan menang atas kebodohan kalian. Lalu, ya nih Kak, aku nggak bisa kendaliin diri. Guru di sekolah, guru waktu kita lagi sekolah lewat Zoom nih, udah bilang jangan main HP. Tapi rasanya tuh, aku pengen main HP terus, main game terus gitu. Gak bisa mengendalikan diri. Disuruh mama papa jangan main HP terus, tapi main HP terus. Ini juga Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas kelemahan kita yang satu ini. Kita bisa kalau kita mau. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas kelemahan kita. Nah, Kak, aku nih susah nih kalau ke sekolah nih, maunya tidur mulu, susah bangunnya. Nah, itu juga kelemahan kita. Itu juga kelemahan kita. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas kelemahan kita. Jadi kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa menguasai diri kita bisa menang atas kebodohan, kemalasan, ketidakbisaan mengendalikan diri, maunya main game terus, maunya main sama teman-teman, maunya tidur terus, itu bisa kita lawan semua. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas kelemahan kita. Nah, jadi ada dua hal nih kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama Tuhan berikan apa tadi? Kemenangan atas dosa, ya, kemenangan atas dosa. Yang kedua Tuhan berikan kita kemenangan atas kelemahan kita. Tuhan berikan kita kemenangan atas kelemahan. Nah, jadi ya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu itu membawa kita kepada kemenangan.
Dia mati sebagai ganti kita, dia mati menanggung hukuman, dia mati sebagai manusia, menanggung hukuman yang harusnya diterima oleh manusia. Dia mewakili kita sebagai manusia di dunia ini. Dia mati menanggung dosa kita. Lalu di hari yang ketiga dia bangkit sebagai Tuhan yang menang atas kuasa dosa. Nah, supaya kita juga bisa bangkit bersama-sama dengan dia. Nah, karena itu kita sekarang Tuhan sudah menang dan kita bisa menikmati hasil kemenangan Tuhan. Seperti anak dan istri dari Evander Holyfield yang menikmati hasil kemenangan dari pertandingannya Evander Holyfield. Kita juga demikian. Kita bisa menikmati kemenangan Tuhan. Kita menang atas dosa, kita pasti selamat. Kita menang atas kelemahan kita. Kita pasti bisa melakukan banyak hal bersama. Karena itu yuk mulai sekarang kita harus hidup sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang sudah menang. Karena Tuhan sudah menang untuk kita. Nah, kita harus mulai bisa melawan kelemahan-kelemahan kita, ya. Rasa malas, rasa nggak mau belajar, bodoh, ya, rasa nggak percaya diri, dan lain sebagainya. Itu semua harus kita lawan karena kita adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita hasil dari kemenangan Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau kamu malas belajar, kamu harus rajin belajar. Kalau kamu maunya main HP terus, kamu bisa mengendalikan diri kamu. Kalau kamu misalnya minder, kamu itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memenangkan pertandingan untuk kamu. Berarti kamu berharga di mata Tuhan, ya kan? Lalu kalau misalnya kamu susah bangun tidur, ingat, kamu sudah menang atas kelemahan kamu, maka kamu bisa untuk bangun pagi. Nah, jadi ya, kamu adik-adik sekalian adalah pemenang dan bisa memenangkan pertandingan hidup kalian. Siapa yang mau menang atas segala kelemahannya, angkat tangannya. Wah, banyak ya kakak lihat. Nicole kayaknya belum angkat tangan nih, Nicole. Coba angkat tangannya, Nicole. Nah, iya. Jadi kita sudah menang. Kita harus menikmati, menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kalau gitu sekarang kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa merayakan hari Paskah walaupun kami merayakannya di rumah masing-masing. Melalui Zoom, melalui Google Meet, kami bersyukur kami tetap bisa merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas maut. Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami adalah orang-orang yang menikmati kemenangan yang sudah Tuhan menangkan. Kami adalah orang-orang yang menikmati pertandingan yang sudah Tuhan menangkan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang bisa mengendalikan diri kami, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin mereka. Tuhan tolong mereka supaya bisa menghayati makna Paskah dalam hidup mereka di tahun ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau gitu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Selamat Paskah. Nah, adik-adik, kita sudah menang atas dosa-dosa kita ya. Meskipun kita masih punya kelemahan nih, seperti malas belajar, tidak mau mengalah, sombong, atau bahkan masih suka marah-marah nih Kak ya. Nah, itu semua harus bisa kita kalahkan ya adik-adik ya. Ingat, Tuhan Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib. Jadi kelemahan itu bisa kita kalahkan. Betul banget Kak Wilis. Adik-adik yang ada di rumah, ingat ya pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus ya. Dan jangan lupa, yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah Paskah kita hari ini, kita mau berdoa untuk kita mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Adik-adik siap ya? Kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Semua sikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Paskah kami hari ini. Kami mengerti dan memahami bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib
tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberikan kemenangan, Tuhan Yesus menolong kita, dan Tuhan Yesus menolong kami semuanya. Bahkan Tuhan Yesus mampu memberikan kuasa apapun kepada kami untuk kami bisa melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami, Kau mampukan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini dan kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, aduh Kak, waktunya udah buat kita nonton pertandingan nih, jangan sampai telat nih. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita balik nih ya. Nah, adik-adik ingat satu hal. Jadi, adik-adik boleh posting di WhatsApp grup Abi Jatim atau juga di Instagram Abi Jatim ya. Apa aja, foto, video atau kesaksian. Oke ya Kak ya? Iya betul. Oh ya Kak, karena hari ini kita merayakan Paskah, jangan lupa nih Kak, kita harus mengucapkan selamat hari Paskah kepada adik-adik yang ada di rumah, keluarga kita, mungkin teman-teman kita, bahkan kita semua dan semua orang yang kita kasihi. Yuk kita ucapin ya. Yuk. Selamat Paskah Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah semuanya. Bye. Bye.